Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita semasa kita hidup, mari sama-sama kita manfaatkan agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang hadir yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini sampai detik ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita dengan kehidupan yang baik. Mari kita jalani dengan secara yang baik agar kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, habis Ramadan setelah Idul Fitrah atau Idul Fitri ini yang sering terabai, yang sering terlalai bagi manusia adalah pertama pelaksanaan ibadah. Mudah-mudahan kita selalu memelihara, kita awasi dan kita selalu istiqomah. Di antaranya ibadah yang sering terabaikan adalah ibadah sholat. Karena mungkin sibuk dengan kegiatan silaturahmi, kunjung-kunjung,
Ada istilahnya hilir, ada mudik, ada hilir mudik. Sibuk dengan itu, akhirnya sholat terabaikan. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Istiqomah. Hadirin kaum muslimin, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqam, kemudian dia istiqomah. Istiqomah menjaga salat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Kalau seseorang hamba itu istiqomah dalam menjalankan ibadah, maka balasan yang Allah siapkan adalah surga. Wa abashiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Hadirin, ternyata keistiqomahan hati dalam menjalankan ibadah, Allah siapkan balasannya adalah surga. Mudah-mudahan kita selalu menjaga ibadah dengan istiqomah. Kemudian yang kedua yang sering terabaikan adalah sholat berjamaah. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan sholat jamaah itu jauh lebih utama, lebih afdol, lebih baik ketimbang dengan sholat sendiri, yaitunya 27. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. 27 itu sekali ya wak sholat zuhur berjamaah itu sama dengan 27 kali sholat seorang sendirian. 27 kali itu sama 27 hari, karena zuhur sekali sehari. 27 hari itu habis sebulan. Nah, itu kali-kalinya kayak gitu. Allah telah siapkan begitu nilai ibadah yang berlipat ganda, sementara diabaikan dengan kesibukan-kesibukan duniawi. Mudah-mudahan kita terhindar dan terselamat dari itu semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang terpenting kita pelihara, yaitunya kita sudah berada di bulan Syawal, yaitu yaitunya puasa Syawal. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu saudara kaum muslimin yang sedang menjalankan Syawal, lanjutkan. Syawal itu sudah boleh. Tanggal 2 itu sudah boleh. Karena 1 itu Idul Fitri, tidak boleh. Idul Fitri, Idul Adha tak boleh puasa. Tanggal 2 sudah boleh. Dia 6 hari. Karena memang begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, thumma atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia ikuti dengan sitta min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, faka'anna ma shaimud dhahri, balasan yang Allah siapkan bagaikan umpama dia puasa 1 tahun, sepanjang tahun, 1 tahun penuh. Jadi ada di sana bahasa yang dipakai thumma atsba'ahu, mengiringi atau mengikuti. Dalam pandangan para ulama, mengikuti itu tanggal 2 itu sudah boleh. 2 Syawal, 3, 4, 5, 6 terus boleh dari segi hukum. Kalau belum memungkinkan, mungkin kita banyak kunjungan, silaturahmi atau orang kunjung kayak kita, atau kita masih kegiatan-kegiatan yang lain, maka selagi di bulan Syawal, menurut Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab fikih beliau, itu boleh. Konteksnya adalah dalam bulan Syawal, mau di awal, di tengah, atau di akhir bulan Syawal, silakan. Jadi kuncinya itu adalah jangan sampai ibadah Syawal itu puasa 6 menurut awak, jangan sampai ditinggalkan, diabaikan begitu saja,
karena dengan kesibukan-kesibukan. Karena balasan yang Allah siapkan sangat luar biasa, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Para mufassir menjelaskan, para ulama menjelaskan, puasa Ramadan itu nilai kelipatannya sama dengan 10 bulan. Puasa Syawal itu 6 hari itu 2 bulan. 10 tambah 2 kan 2 balik, berarti setahun. Nah, teorinya seperti itu dalam pandangan para ulama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syawal itu maknanya adalah meningkat atau ada peningkatan kepada yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu salat 5 waktu kita sudah dididik, dibimbing, dibiasakan semasa Ramadan. Salat berjamaah kita sudah terlatih. Bahkan awak di Ramadan dulu sadang babuku, tahu-tahu azan di masjid, batinggaan dulu kadang-kadang suuk sedang naik tuh. Karena orang mau qamat, udah iqamat. Pingin apa tuh? Ngejar itu jamaah. Udah dibiasakan. Jangan sampai kebiasaan baik itu semasa Ramadan terabaikan, terlupakan atau dilupakan habis Ramadan. Rugi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk kita sudah dibiasakan tilawah Al-Quran. Kadang ada yang 1 halaman, 2 halaman, atau beberapa makro saja. Tetap pelihara terus tilawah Al-Quran. Di rumah, di masjid, di musola, atau di tempat kantor karajo, atau di tempat-tempat yang lain, silakan. Yang penting tetap grafik kebaikan, nilai-nilai amal soleh semasa Ramadan yang sudah kita biasakan, jangan sampai terabaikan, terlewatkan, terlalaikan di luar Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan untuk masa-masa yang akan datang, kebiasaan-kebiasaan baik semasa Ramadan kita sudah dilatih, dididik, dibimbing dan dibina. Mari kita lanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan yang terakhir yaitunya ukhuwah kita tetap kita jalin, hubungan silaturahmi kita, kekerabatan kita jangan sampai putus di mana saja kita berada. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang memutus hubungan dengan Allah dan memutus hubungan sesama manusia. Duribat alaihim mudillatu aina ma thuqifu illa bihabbil minallah wa hablim minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan di mana saja mereka itu berada kalau dia putus hubungan dengan Allah dan putus hubungan dengan manusia. Ternyata dua hubungan tersebut, hubungan vertikal dan horizontal, itu sangat menentukan kehidupan seseorang hamba tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita jaga dengan keistiqomahan hati, walau bagaimanapun situasi dan kondisi. Salat jangan sampai ditinggalkan, salat jamaah jangan sampai ditinggalkan, dan kebaikan-kebaikan lain jangan sampai kita abaikan. Dan Syawal istiqomah kita jalankan hanya di bulan Syawal. Di luar Syawal, puasa Syawal tak ada. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, Allah terima, Allah ijabah semua dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Semoga Allah ampuni dan Allah maafkan kealfahan, kekilafan semasa kita hidup di dunia ini. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang kita tuju dan kita maksud adalah dan hanya satu-satunya Allah azza wa jalla. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.